Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Rija Fajrin, guru SMK Negeri 2 Kumai, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Untuk menjabarkan sebuah visi, diperlukan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja adalah sebuah akronim dari suatu kalimat. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A yang terakhir, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Sedangkan ambil pelajaran yaitu salah satu upaya untuk mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi dengan menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran kita. Selanjutnya, jabarkan rencana. Jabarkan rencana yaitu dengan cara merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Atur eksekusi dengan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil. Siapa yang akan kita ajak dan pasti mau terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat yaitu mewujudkan generasi maju yang cerdas dan kreatif dengan berlandaskan budi pekerti pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama dengan pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan yang pertama, melakukan dialog dengan kepala sekolah dan berkolaborasi bersama rekan sejawat. Selanjutnya, melakukan kajian literatur terkait pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Dan yang terakhir, mencari tahu karakter murid melalui asesmen diagnostik. Ambil pelajaran dengan pertanyaan, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi di kelas? Yang kedua, bagaimana memilih media atau teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas belajar murid? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang membuat murid menjadi lebih kreatif? Selanjutnya, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas belajar murid? Yang terakhir, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk membantu saya meningkatkan kreativitas belajar murid di dalam kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas belajar murid. Yang ketiga, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas belajar murid. Bisa dengan wawancara, korespondensi, studi literatur, secara mandiri dan kolaborasi. Dan yang terakhir, melakukan wawancara atau survei terhadap pendapat guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Gali mimpi dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama,
apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas belajar murid? Yang kedua, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika kreativitas belajar murid telah meningkat? Yang ketiga, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan oleh guru mata pelajaran lain? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat lembar observasi mengenai tingkat kreativitas belajar murid. Yang kedua, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid lewat survei. Yang ketiga, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh melalui pemanfaatan teknologi dari literatur. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi melalui komunitas praktisi sekolah untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Jabarkan rencana dengan pertanyaan, apa langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa sajakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha penguatan dalam menjaga keberlangsungan pemanfaatan teknologi dapat terus dilaksanakan dalam pembelajaran di dalam kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik murid dan konten pembelajaran. Yang ketiga, memberikan reward atau penghargaan pada murid yang memiliki kreativitas belajar tinggi. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi atau dialog bersama kepala sekolah dan rekan guru mengenai program penguatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di dalam kelas. Atur eksekusi dengan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab mengarahkan dan memonitor saya dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan teknologi pada pembelajaran dapat berjalan baik dan konsisten. Sedangkan daftar tindakan dan penyelidikan, yang pertama, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Dan yang kedua, mengajak pengawas sekolah atau kepala sekolah serta rekan guru lain untuk mengobservasi kelas saya setiap 1 bulan 1 kali. Demikian paparan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa perubahan positif yang lebih berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia.